Info dari PT UN Surabaya di Juanda. Dari Pengadilan Tata Usaha Negara PT UN Surabaya di Juanda, Selasa 11 Agustus 2020 lalu, kembali melaksanakan sidang bersifat terbuka untuk umum. Sidang lanjutan ini dilaksanakan atas perkara gugatan pemberhentian beberapa perangkat desa Nyala Budaya, Pamekasan, beberapa waktu lalu. Kembali melaksanakan sidang bersifat terbuka untuk umum. Sidang lanjutan ini dilaksanakan atas perkara gugatan pemberhentian beberapa perangkat desa Nyala Budaya Pamekasan beberapa waktu lalu. Sidang sebelumnya juga telah dilaksanakan beberapa kali terkait gugatan pemecatan kepada 7 perangkat desa. Gugatan kepada Kepala Desa Nyala Budaya Pamekasan atas tindakan pemberhentian beberapa perangkat desa tersebut dilaksanakan di Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT UN Surabaya di Juanda. Sebenarnya sudah dilaksanakan sebanyak 7 kali sidang. Dan pada sidang ke-8 ini, tepatnya Selasa 11 Agustus 2020, pukul 1 siang, sidang dilaksanakan dengan agenda pembuktian dari pihak tergugat yang menghadirkan 2 orang saksi, Ali Husnan, tokoh pemuda, dan Sudai, mantan perangkat KAUR, TU, dan umum. Sidang di pengadilan tampak berjalan tertib dan lancar. Sidang ke-8 ini dipimpin Hakim Ketua Ninyoman Vidyayu Purbasari, SH.MH. Sebagai Hakim Anggota 1, Arum Pratiwi Mayangsari, SH. Hakim Anggota 2, Listiorani Imawati, SH.MH. Panitera Pengganti, Haja Bibiana Niken Setio Ratri, SH.MH. Dan dihadiri oleh kuasa hukum para pihak. Pada sidang kali ini memasuki tahap atau agenda pembuktian dari pihak yang tergugat dengan menghadirkan 2 orang saksi tersebut di pengadilan. Perkara gugatan ini muncul di pengadilan atas pengajuan pihak penggugat yang kecewa dan tidak terima dengan kebijakan kepala desa karena tindakan pemberhentian 7 perangkat desa. Sedangkan dari pihak tergugat kepada bangsaonline.com dan Bangsa TV menyampaikan bahwa sebenarnya kepala desa tidak serta-merta langsung melakukan tindakan pemberhentian. Menurut Bahri, salah satu tim penasihat hukum tergugat mengatakan bahwa pihak tergugat sebelum memutuskan serta mengeluarkan kebijakan tersebut sudah melalui tahapan-tahapan yang benar, sangat hati-hati dan prosedur. Terkait gugatan 7 perangkat kepala desa Nyala Budaya Kabupaten Pamekasan. Ada 7 perangkat desa yang dipecat oleh kepala desa karena pertama kinerjanya buruk, yang kedua dia berpolitik, yang ketiga atas desakan masyarakat. Nah, ini menjadi subjek objek dari pemecatannya, sehingga karena mereka tidak puas sehingga melakukan gugatan ke PT UN di Surabaya. Nah, ini sekarang ini sudah masuk tahapan pembuktian. Kalau ketentuan itu sudah proses pemberhentian sudah mengikuti baik yang dalam perda maupun ketentuan yang mengatur tentang proses pemberhentian. Sudah misalnya ada musyawarah desa untuk memberikan perangkat itu dibicarakan dulu, kemudian setelah itu baru kita selesaikan dengan camat. Camat itu ternyata tidak sejalan, tapi posisi camat di situ kan tidak menentukan apa kata camat tidak boleh diberhentikan karena harus diberhentikan, tergantung kepala desa karena hak mutlaknya itu ada di kepala desa. Jadi atas dasar musyawarah itu diberhentikan di kepala desa sehingga itu sah secara hukum. Kemudian setelah diberhentikan, kepala desa pun masih diberikan kesempatan dia untuk mencalonkan diri lagi sebagai perangkat desa. Sudah ternyata pada periode penjaringan perangkat desa yang baru dia tidak mencalonkan, sehingga hak dia seharusnya lepas dengan itu. Jadi dia tidak ada hak untuk menuntut karena pada saat pendaftaran pengadaan perangkat desa dia tidak mendaftarkan, haknya dilepas. Dan pergantian ini memang didorong oleh para tokoh, bukan kehendak daripada kades. Keliru kalau kades yang ya memang dia punya wewenang, tapi dorongan dari masyarakat dan para tokoh dengan keadaan situasi yang sangat dirasakan, ya itu yang jadi. Menurut 3 penasihat hukum tergugat yang hadir, yaitu Haji Ahmad Bahri SAG MH, Dr. Ahmad Rifai SH MHum, dan Haji Abdul Rozak SH MH, mengatakan
bahwa kepala desa sudah prosedural dan melalui tahapan yang benar dengan berkonsultasi kepada kepala kecamatan. Persoalan ini berawal dari pasca atau usai kepala desanya Labudaya Pamekasan dilantik dan saat diperkirakan pemerintahan desa berjalan selama 4 bulan, lalu oleh kepala desa dinilai bahwa kinerja perangkat desa kurang baik atau kurang aktif. Hal ini juga dirasakan oleh masyarakat dan kemudian berkembang menjadi tuntutan masyarakat dengan mendesak untuk dilakukannya proses pemberhentian kepada beberapa perangkat desa. Hal tersebut kemudian ditanggapi oleh kepala desa dengan melakukan tahapan atau proses dan jalur-jalur sesuai ketentuan agar tidak menyalahi hukum. Di antaranya, Kades melangkah dengan banyak menampung saran dan suara dari berbagai elemen, bertujuan menampung suara dan makin banyak masukan positif, baik dari masyarakat, organisasi pemuda setempat, hingga saran dan masukan tokoh-tokoh masyarakat setempat. Bahkan untuk jalur birokrasi secara hierarki, kepala desa juga merasa penting dan perlu sekali untuk berkonsultasi langsung dengan pihak kecamatan terkait proses pemberhentian beberapa perangkat. Untuk persidangan gugatan pembatalan perangkat ini sudah memasuki tahap pembuktian. Pembuktian ini sudah hampir 80%. Sudah berapa kali berarti? Berapa kali? Sekitar 7 kali persidangan. 7 kali persidangan dan hari ini yang ke-8-nya dengan agenda pembuktian keterangan saksi dari pihak tergugat, dari pihak kepala desa. Terus memang ada tambahan itu yang ikut permohonan intervensi, maksudnya perangkat desa yang kemarin itu diangkat baru itu juga masuk dalam pihak tergugat. Jadi mereka masuk dalam pihak intervensi, namanya permohonan intervensi. Perkirakan, kira-kira dari hasil sidang itu tadi ada nggak yang di luar prediksi Bapak muncul menjadi lebih kuat misalnya kesaksiannya? Ya, kalau untuk prediksi prediksi kami dari tim kuasa itu kami yakin gitu dengan saksi yang kita hadirkan ini orang yang mengetahui, karena gugatan pembatalan SK ini kan SK administrasi gitu. Karena saksi yang dihadirkan tahu langsung terhadap administrasi yang terhadap gugatan ini, sehingga kami yakin insya Allah lah terhadap gugatan apa yang dilakukan kebijakan kepala desa ini sudah sesuai dengan. Rencana sidang akan dilanjutkan dan akan dilaksanakan kembali pada hari Selasa mendatang, tanggal 18 Agustus 2020 pukul 13.00 di pengadilan yang sama, dengan agenda tambahan bukti para pihak. Bangsa TV dari Surabaya, Halim Faus, Reza Fahlevi menginfokan.